ini semua rekayasa, luar biasa penegak hukum, ya. Seharusnya dari situ kita mendapatkan keadilan, kebenaran, tapi kerjaan mereka ini seperti ini loh, ya. Yang upload channel Bumi Islam, kok larinya ke channel Yusuf Manubulu. Ini karena apa? Karena dari dulu ini kaum MUI, ya, saya nggak tahu, ini yang berinteraksi langsung dari MUI Jawa Barat. Dari dulu mereka tuh begitu benci sama saya, ya. Karena apa? Karena saya tampilkan begitu banyak orang Islam yang bertobat percaya Tuhan Yesus. Makanya mereka cari terus supaya saya bisa dihentikan, supaya channel Yusuf Manubulu ini bisa stop. Jangan begitulah, ya. Kita ini, ayo, kita ini bicara yang benar, ya. Jangan segala sesuatu direkayasa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Yusuf Manubulu yang sejak tahun lalu sudah keluar dari penjara karena kasus penistaan agama kembali muncul, teman-teman. Jadi setelah sekian lama bebas, akhirnya Yusuf Manubulu kembali tampil. Dan tentu saja di penampilan perdananya kembali, Yusuf Manubulu harus membuat satu konten, satu cerita yang luar biasa supaya menarik perhatian, supaya mendapatkan dukungan dari para Laskar Polycarpus yang tentu saja sebagian itu sudah pencar-pencar, sudah punya junjungan yang baru, sudah punya jagoan yang baru. Yusuf Manubulu harus buat sesuatu supaya Laskar Polycarpus kembali melihat dia, kembali melihat bahwa ini nih orang hebat ini, kita harus dukung dia. Nah, jadi itulah yang sedang dilakukan oleh pendeta Yusuf Manubulu. Karena kita tahu persaingan antar Polycarpus itu berat, teman-teman. Berat sekali. Saling sikut, saling curi domba, dan sebagainya. Anda hilang beberapa bulan, itu langsung tenggelam. Kita lihat sekarang, bermunculan Polycarpus baru. Ada Ki Ahmad, ada CP, ya, ada Lidara, ada Dewi Bulan. Wah, luar biasa, semua penghujat kelas atas. Sehingga kalau Anda tidak melakukan hujatan kepada Islam yang luar biasa, Anda bisa ketinggalan. Ataupun Anda harus buat sensasi. Buat suatu sensasi yang membuat orang memperhatikan Anda. Ya, jadi di penampilan perdananya setelah bebas lebih dari setengah tahun yang lalu, pendeta Yusuf Manubulu langsung membuat satu gebrakan luar biasa dengan membuat statement. Ya, membuat satu statement luar biasa di mana dia menuduh, ya, dia mengatakan bahwa penangkapan dirinya tahun lalu, bulan April 2023, Yusuf Manubulu ditangkap. Itu karena pesanan, karena perintah dari Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Pak Ridwan Kamil. Jadi Pak Ridwan Kamil itu dituduh, ya, dikatakan oleh Yusuf Manubulu sebagai biang kerok, sebagai orang yang memesan kepada Polda Jawa Barat untuk menangkap dirinya. Ini tuduhan yang kejam, tuduhan yang keji tentunya, ya. Langsung membuat sensasi yang luar biasa. Bahkan Yusuf Manubulu menantang Kapolda Jawa Barat, Irjen Ahmad Wiyagus, untuk datang ke room dia, untuk berdiskusi atau debat lah. Dia bilang kalau berani datang, ya. Wah, luar biasa. Sebuah tantangan dari Yusuf Manubulu. Wih, ya, biasalah teman-teman. Biasa, kenapa? Harus seperti itu, biar kelihatan, wah, hebat ini pendeta Yusuf Manubulu. Wajib kita dukung, harus kita dukung. Ya, ya, sensasi seperti biasa, itu harus ditampilkan, supaya dukungan makin besar. Apalagi dengan status sebagai mantan napi, tentu saja Yusuf Manubulu itu akan punya nilai jual yang lebih tinggi. Mantan napi itu biasa lebih tinggi gitu kan. Nanti dia akan keluar-keluar, saya pikul salib. Lihat, ya, saya ini laskar sejati. Yang lain keluar-keluar, yang lain cuman bacot. Saya sudah pikul salib, saya sudah membuktikan bahwa saya berani. Demi apa? Demi agama kita. Pret. Anda menghujat dibilang demi agama. Konyol. Ya. Sejak kapan ajaran agama Kristen mengajarkan untuk menyerang agama lain? Sejak kapan ada pengajaran Kristen yang menyuruh untuk menghujat, menghina sesembahan agama lain? Coba saya tanya, ada nggak?
Nggak ada. Kalau Anda ingin melawan orang Farisi, lawan tuh orang Farisi. Jangan orang Islam, nggak ada. Nggak ada ajarannya, nggak ada sejarahnya. Coba tunjukkan, siapa murid Yesus yang melawan ya, agama Islam? Nggak ada. Siapa muridnya yang menghina agama Islam? Nggak ada. Inilah saya bilang cacat logika dari teman-teman kita ini ya. Diajarkan kebencian oleh para Polikardus ini. Ditanamkan kebencian, selalu mendoktrin, mengatakan kepada penonton, kepada jemaatnya, bahwa Islam menindas, Islam ini tidak adil, Islam ini sumbu pendek, Islam ini ya, langsung main gerebek-gerebek rumah orang, kekerasan dan sebagainya. Selalu mencoba memframing, menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang tidak benar. Ini jahat sekali. Jahat sekali, teman-teman. Anda kalau bermasalah, misalnya dengan Pak Ridwan Kamil, Anda serang Pak Ridwan Kamil, nggak apa-apa. Jangan agama Islam Anda tarik, ini kan kelewatan. Kelewatan. Saya saja kalau ngomong, saya bilang ini bukan Kristen. Walaupun title-nya pendeta. Walaupun ini title-nya pendeta, ini pendeta nggak benar, saya bilang. Oknumnya yang nggak benar, itulah masuk penjara. Kan begitu. Itulah kena tangkap, gara-gara apa? Karena nggak benar. Terus, ya, setelah ditangkap, sekarang playing victim. Sekarang playing victim, menuduh sana, menuduh sini. Aduh, udahlah Pak, berhentilah. Toh juga udah selesai kan? Anda sudah menjalani hukuman tersebut, ya udah bebas murni. Kalau kemarin mungkin karena masih bebas bersyarat, jadi belum koar-koar. Ini udah bebas murni, ya sudah Pak. Dari sini malah orang melihat dendam itu masih sangat menghantui diri Anda. Roh kebencian, roh dendam itu ada di dalam diri pendeta Yusuf Mandubulu kalau orang nilai. Karena nggak bisa move on. Udah selesai gitu. Kalau Anda ingin cerita sedih, ya nggak apa-apa. Ya, misalnya Anda bilang, wah bantulah saya susah gara-gara ini dan sebagainya. Orang mungkin akan bantu Anda. Tapi kalau Anda malah menyerang sana-sini, aduh. Nanti Anda dituntut balik oleh orang-orang yang Anda sebut, terkejut, tidak terima, mewek lagi, teriak lagi, wah saya dizolimi, ya saya diginiin, gitu kan. Playing victim lagi. Ini yang nggak baik, Pak. Nggak baik. Anda punya jemaat, Anda punya penonton, cerdaskan mereka. Jangan Anda malah menebarkan kebencian seperti ini, nggak baik. Anda provokasi orang loh seperti ini. Anda mengajak kepada jemaat Anda, penonton Anda, supaya tidak percaya dengan Pak Ridwan Kamil. Ya, tidak percaya dengan Kapolda saat ini di Jawa Barat, yaitu Pak Irjen Ahmad Wiyagus. Ini kan nggak baik. Anda melecehkan institusi kepolisian, seakan-akan kepolisian itu wah nggak benar kerjanya, ya zolim dan sebagainya. Inilah saya bilang, tuduhan-tuduhan kepada institusi negara ini nggak baik. Kalau memang Anda merasa oknumnya yang nggak benar, oknumnya Anda serang. Anda buktikan, ya buktikan bukan di sini Pak. Buktikan dengan melaporkan orang tersebut. Ada mekanismenya. Kalau memang oknum polisi nggak benar, ya laporkan. Laporkan. Kan gitu. Jangan malah Anda koar-koar di sini. Nggak mendidik, Pak. Nggak mendidik. Ya, jadi kita tonton dulu lah bagaimana koar-koar dari mantan napi satu ini, pendeta Yusuf Manubulu ya, yang mengatakan bahwa dia ditangkap karena pesanan dan mengatakan bahwa Kapolda Jawa Barat itu jahat sekali ya, jahat. Oke, kita dengarkan dulu. Orang Kristen itu hanya satu. Tanpa dijelaskan pun juga semua tahu Tuhan itu hanya satu. Cuma masalahnya yang manusia perlu pikirkan adalah Tuhan yang benar itu siapa. Ya, karena iblis ini penipu. Iblis selalu berusaha untuk manusia tidak ketemu Tuhan. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu begitu dibenci, ya, begitu diputarbalikan semua kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Injil, di dalam Alkitab. Karena memang itulah strategi iblis supaya manusia masuk neraka semua. Karena iblis itu sangat jahat, ya. Tidak ada yang bisa membantah kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada dua Tuhan. Karena dari ajaran Tuhan Yesus tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Ya, tidak ada yang bisa membantah ini kalau dia Tuhan yang benar.
Karena kalau manusia tidak mungkin bisa mengajarkan kasihi musuhmu. Kalau hanya ajaran manusia, ya, yang beda iman, itu bantai semua tuh, halal darahnya. Itu ajaran manusia, itu ajaran yang ditipu daya setan itu. Begitu teman-teman ya. Dan kami berharap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membawa banyak orang untuk melihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, pada kesempatan ini saya secara khusus akan membahas peristiwa 1 tahun lalu, ya. Bagaimana saya disolimi, ditangkap, dan dipenjara, dan dinyatakan bersalah, ya. Jadi saya ingin nyatakan bahwa saya ditangkap itu atas pesanan, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di YouTube itu saya tulis bahwa saya saya ditangkap itu atas perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu ada buktinya semua teman-teman, ya, bukan mengarang-arang membawa berita hoax seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah sana tuh. Sukanya tukang bohong, ya, suka menipu. Tapi herannya itu didukung sama pemerintah. Ya. Mereka mendapatkan dukungan yang sangat maksimal, ya. Makanya kenapa sampai sekarang itu apologet Muslim itu tidak pernah ada yang ditangkap. Cuma satu-satunya Yahya Waloni itu pun kalau saya bilang cuma kamuflase aja supaya kelihatan bahwa ada sedikit keseimbangan. Nah, saya perlu kasih tahu teman-teman bahwa Yahya Waloni itu tidak dikenakan penistaan agama. Coba masyarakat Indonesia cek kata-katanya Yahya Waloni, ya. Bagaimana sangat brutalnya kata-katanya, bagaimana sangat kejamnya kata-kata kalau menista agama Kristen, tapi tidak pernah dikenakan undang-undang penistaan agama, ya. Beda jauh kan dengan Muhammad KC waktu itu. Muhammad KC kata-katanya tidak sesadis Yahya Waloni, tapi ya Muhammad KC dituntut pada waktu itu 10 tahun dan divonis 8 tahun, ya. Di mana keadilan di Indonesia? Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begini caranya, hapus saja sila kelima itu, ya. Tidak ada keadilan. Dan yang merasakan itu kaum minoritas. Kenapa saya sampaikan, saya buka supaya pemerintah Indonesia itu ada evaluasi, ya. Jangan berhentilah, stoplah untuk kaum minoritas terus diperlakukan dengan sebelah mata, diperlakukan dengan tidak adil, ya. Jadi sama dengan contoh yang saya sampaikan, ya, bahwa beberapa waktu yang lalu ada orang yang menghentikan ibadah yang di Bogor, pada waktu itu ditangkap. Itu pun juga saya bilang hanya kamuflase supaya kelihatan bahwa Indonesia ini ada sedikit keadilan. Tapi semuanya permainan, ya. Orang yang ditangkap itu cuman 1 bulan di Polda, habis itu dilepas, dibebaskan. Begitu teman-teman, ya. Tapi kalau seperti yang Kristen-Kristen seperti Yusuf Manubulu tidak ada salah loh. Nanti saya akan jelaskan ceritanya supaya lebih detail, ya, supaya semua pada tahu. Nanti masyarakatlah yang menjadi hakimnya. Kalianlah bisa menilai apakah cara kerja polisi ini benar
Nanti saya akan bahas secara khusus si Ahmad Wiyagus itu, Kapolda Jawa Barat itu, ya, supaya saya berharap ada orang yang punya hati nurani dan ayo berseru supaya ini orang ini nggak cocok jadi Kapolda, ya. Ini orang seperti ini punya hati sangat kejam, ya, tidak menjalankan aturan dengan benar. Jalankanlah aturan dengan benar, bukan atas pesanan, ya, bukan atas pesanan, bukan atas permintaan mayoritas, tapi jalankanlah hukum yang benar, ya. Jadi sebelum saya lanjut, saya perlu sampaikan dulu teman-teman bahwa Anda bisa bergabung, ya. Linknya kami taruh di layar deskripsi, ya. Silakan Anda bisa klik. Juga mohon maaf karena memang admin masih baru, ya, ada pergantian admin. Jadi kalau ada sedikit hambatan, ya mohon teman-teman bisa maklum, ya. Karena admin yang biasa membantu kami sedang berhalangan, ya. Jadi linknya kami taruh di layar deskripsi, ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung, silakan, ya. Ya. Ya, tolong itu apa namanya? Admin go live itu link itunya. Ya. Sebentar ya teman-teman, ya. Ya, teman-teman yang mau masuk, linknya kami taruh di layar deskripsi, ya. Jadi silakan masuk supaya yang ingin berinteraksi dengan kami bisa langsung, ya. Oke. Oke, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi mohon maklum ya teman-teman, ini memang admin masih baru karena yang biasa menangani sedang berhalangan, jadi agak sedikit terhambat, ya. Oke, saya mau ceritakan kronologis daripada bagaimana saya ditangkap, ya. Jadi di bulan April lalu ada channel YouTube, ya. Channel YouTube itu channel YouTube namanya Bumi Islam, ya, Bumi Islam. Dia memviralkan videonya Aman Suherman. Aman Suherman itu bukan sedang live di YouTube, tapi dia sedang bersaksi di gereja. Entah siapa yang mengambil video tersebut, terus kemudian dia sebarkan. Ya, dia sebarkan video tersebut dan kemudian ya karena teman-teman kita dari sebelah ini telinga apa namanya sumbu pendek, ya, yang sedikit-sedikit terbawa dengan emosi, apa-apa ini gampang meledak, ya. Padahal Aman Suherman ini cuma berkata, ya, saya akan mengobok-obok Muslim Sunda. Nah, perkataan dia saya anggap saya tidak membela Aman Suherman, enggak. Memang perkataan seperti itu agak kurang pas kalau dengan kondisi yang normal. Tapi yang namanya mengobok-ngobok, ya saya pikir biasa saja, ya. Itu juga pernah ada lagunya si Joshua, diobok-obok, itu kan biasa aja, ya. Kenapa harus tersinggung? Ya, si Rizik aja pernah bilang saya akan potong pendeta. Kita orang Kristen itu tenang.
Kenapa? Karena kelihatan kita punya Tuhan itu memang benar-benar hadir di dalam hidup kita. Jadi kenapa kami tenang? Kami itu karena Tuhan Yesus mengajarkan tenang. Tuhan Yesuslah pembela. Ya, bukan Tuhan yang dibela, bukan agama yang dibela. Ada terlalu banyak kata-kata kasar, kata-kata mengancam yang dimunculkan oleh kaum sebelah, ya, dari pihak Muslim. Tapi Kristen biasa aja kok. Nah, ini cuma dibilang si Aman Suherman ini cuma bilang saya mau mengobok-ngobok. Tapi kok sudah seperti kayak bom atom meledak, ya. Ributlah di Bandung sana, di Batu Jajar sana. Terus kemudian yang diributkan itu videonya Aman Suherman yang diupload di channel Bumi Islam. Coba, saya pelan-pelan aja ya supaya teman-teman bisa nangkap jalan ceritanya. Jadi channel Bumi Islam itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terlihat ya di apa namanya di layar ini, di layar kamera, karena tulisannya mungkin agak kecil ya. Sebentar saya tunjukkan dulu supaya semuanya ada bukti ya. Jadi ini bukan sesuatu yang disetting atau berita hot ya. Ya, teman-teman yang mau masuk silakan ya dicoba. Tadi sudah ada yang masuk, tapi saya lihat terputus lagi ya. Linknya kami taruh di bawah ini, di layar deskripsi. Sebentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya di layar kamera. Kalau nggak bisa kelihatan, saya bacakan aja ya. Bisa kelihatan nggak ini ya? Sorry, sebentar ya. Ya, yang ini kita terima dulu, ada yang masuk itu, siapa, Lisoy. Nah, ini ya teman-teman ya. Ya, channel Bumi Islam ya. Bisa diperbesar nggak? Maaf ya teman-teman, ini admin masih baru ya, jadi mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini channel Bumi Islam loh. Yang bermasalah itu channel Bumi Islam, yang laporkan, yang upload video itu channel Bumi Islam. Coba bayangin channel Bumi Islam kok bisa berlari ke Yusuf Manubulu. Saya kalau ingat ini luar biasa ini, apa polisi-polisi punya cara ini, jahatnya mereka punya apa namanya, punya kebusukan, punya ini. Dari sebetulnya yang upload itu channel Bumi Islam loh. Kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Ya, si Wiyagus itu, Ahmad Wiyagus Kapolda, kamu kalau orang pintar masuk kamu di sini. Ya, kalau kamu memang orang benar masuk di sini, biar kita bicara, saya akan tanya kamu, ya. Ya, ini sesuatu yang sangat jahat. Makanya kapan polisi Indonesia ini bisa benar kalau penegak hukum saja itu kelakuannya seperti ini. Bumi Islam loh yang upload. Ini waktu di sidang pengadilan ini jelas, ini sidang pengadilan ini. Ini surat keputusan dari pengadilan. Bukan channel Yusuf Manubulu yang bermasalah. Nah, saya tunjukkan ya, ini ada lambang pengadilan ini. Nih. Ya, saya ini bukan sembarang bicara nih. Ya. Terus di sini ada ya, kenapa di atas saya tulis saya yang perintahkan itu adalah Gubernur Jawa Barat. Semua ada di sini, teman. Saya nggak buat-buat nih. Gubernur Jawa Barat. Nih. Ya, bisa diperbesar nggak ya?
Ya, sebentar ya teman-teman ya. Kita lagi coba nih ya. Bisa kelihatan nggak ya? Gitu. Ya, oke, ada kelihatan di situ Gubernur Jawa Barat. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi ini semua rekayasa. Luar biasa penegak hukum. Ya, seharusnya dari situ kita mendapatkan keadilan, kebenaran. Tapi kerjaan mereka ini seperti ini loh. Ya. Yang upload channel Bumi Islam kok larinya ke channel Yusuf Manubulu. Ini karena apa? Karena dari dulu ini kaum MUI ya, saya nggak tahu ini yang berinteraksi langsung dari MUI Jawa Barat. Dari dulu mereka tuh begitu benci sama saya ya. Karena apa? Karena saya tampilkan begitu banyak orang Islam yang bertobat percaya Tuhan Yesus. Makanya mereka cari terus supaya saya bisa dihentikan, supaya channel Yusuf Manubulu ini bisa stop. Jangan begitulah ya. Kita ini ayo kita ini bicara yang benar ya. Jangan segala sesuatu direkayasa, teman-teman. Ya, kalian sudah dengar ya. Kalau memang Anda merasa kepolisian nggak benar, ada oknum-oknum yang Anda bilang jahat dan busuk, ya, itu Anda laporkan ke Propam. Bukan koar-koar di sini gitu. Udah koar-koar nggak ada data yang dia tunjukkan. Data yang dia tunjukkan ya, dia kasih nampak nih ada tulisan nih Gubernur Jawa Barat. Halo, teman-teman Kristen yang nonton, jangan mau kalian terprovokasi. Jangan mau kalian dihasut oleh pendeta seperti ini. Jahat sekali teman-teman. Dia kasih nampak apa? Gubernur Jawa Barat. Ada nggak di atasnya tulisan pesanan Gubernur Jawa Barat? Nggak ada. Perintah Gubernur Jawa Barat? Nggak ada. Itu CC. Ya, itu biasa. Di mana-mana melaporkan adanya tindakan begini-begini. Ya, dilaporkan kepada siapa? Gubernur Jawa Barat, Kapolda, semua. Semua orang akan dikirimin. Di CC-kan. Saya rasa teman-teman yang kerja ngerti ya apa maksud CC. Diteruskan kepada mereka untuk diketahui. Jadi bukan mereka yang pesan. Kecuali Anda bukti pesanan Gubernur Jawa Barat, disuruh Gubernur Jawa Barat. Oke, ini enggak, cuman tulisan gitu. Apa yang membuktikan? Nggak ada. Di mana-mana surat itu udah biasa. Ya, tembusannya kepada orang-orang yang penting, para petinggi-petinggi itu dikasih tembusan. Apalagi ini kan kasus yang berdampak sosial. Ya, kasus yang berdampak sosial. Terus Anda bilang, oh ini Aman Suherman hanya gara-gara bilang mengobok-ngobok Muslim Sunda. Halo, Pak, jujurlah Pak, jujurlah. Saya kadang bingung lihat pendeta Yusuf Manubulu nih ya. Kalau memang Anda merasa dizolimi, ada yang nggak tidak benar, di pengadilan Anda ribut, bukan di sini. Di pengadilan Anda ribut. Buktinya apa? Hakim menyatakan bersalah. Clear. Terus Anda mau bilang apa? Hakimnya salah lagi gitu. Wah, ini hakimnya nggak adil dan sebagainya. Ini bentar lagi pasti teriak lagi nih. Ya. Ini kalau dibiarin, teriak lagi dia. Akan menuduh siapa lagi? Hakim lah dituduh dan sebagainya. Semua orang akan dituduh. Semua. Ini ciri khas Polycarpus. Playing victim. Sama seperti kita lihat Blukus Suntur. Ya, dia bilang apa? Saya ditangkap karena pesanan. Ya, pesanan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wah, semua orang ditarik-tarik sama dia. Mahfud MD. Wah, semua nama. Kalian pikir teman-teman, ya, coba kalian pikir, yang menonton, ada nggak waktu bagi para petinggi-petinggi ini untuk ngurusin yang ginian, yang kelas kroco, untuk apa? Nggak ada yang mau ngurusin. Ini kan ngawur, aduh, ngawurnya kelewatan ya. Itulah saya bilang, mental-mental playing victim ini jahat sekali loh. Anda playing victim ya silakan Anda lebay-lebay merasa korban, tapi jangan tarik-tarik orang, jangan buat statement-statement yang nggak benar. Aman Suherman clear, kita tahu kok kenapa dia ditangkap. Dan Aman Suherman yang tunjuk Anda. Harusnya Anda kalau mau marah, marah sama Aman Suherman. Kenapa tarik-tarik Anda, kan begitu. Jangan Anda bilang, oh ini perintah. Nggak ada bukti lagi. Bahkan menuduh apa? Masa gara-gara ngomong gitu ditangkap? Ini gara-gara apa? Sebelah itu Islam ya. Karena jelas, dia menuduh bahwa Islam lah yang membuat dia masuk penjara. Dibilang apa? Sumbu pendek. Sumbu pendek, aduh, inilah dari dulu ya, dikatakan Islam kasar, kejam, sumbu pendek, dan sebagainya. Selalu memframing, menjelek-jelekan Islam kepada para penontonnya.
Ini kan bahaya, penonton akan berpikir benaran gitu, apaan gitu. Sebagai pemuka agama, sebagai orang yang punya penonton, pendengar, harusnya edukasi yang menyejukkan, sampaikan gitu. Ini orangnya nggak benar, nggak ada hubungan dengan Islam. Ya. Saya selalu gitu kan. Yang saya serang pribadinya, saya nggak pernah mau bilang ini agamanya. Bahkan saya selalu menekankan, setahu saya, agama Kristen tidak pernah mengajarkan gini. Nggak pernah. Ini orangnya yang nggak benar. Ya. Bahkan kita lihat, dia menantang Pak Ahmad Wiyagus datang ke sini. Siapa kamu? Siapa kamu gitu nantang-nantang orang seperti itu? Suka-suka kamu aja ya. Nggak senang, laporkan. Laporkan Pak Ahmad Wiyagus ya. Kok susah sekali gitu? Ada mekanismenya. Jangan seperti ini Pak, ini nggak baik gitu. Terus Anda bilang, loh, yang upload channel Bumi Islam, ya, channel Bumi Islam jahat dan busuk, kenapa saya yang kena gitu kan? Kenapa Yusuf Manubulu yang kena? Loh, dia memberitakan dari tempat Anda. Hukum di Indonesia siapa? Ya, yang pertama, kecuali Bumi Islam datang ke rumah Anda. Ini percakapan internal Anda lagi ngomong sama Aman Suherman. Dia rekam. Ya, dia rekam secara ilegal, ya, tanpa izin Anda, terus dia upload. Dia yang salah. Tapi ini Anda lah orang pertama yang taruh di medsos, yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itu jadi konsumsi publik. Belajar undang-undang, Pak. Dan saya rasa Anda tahu sebenarnya. Anda begitu masuk pasti belajar kan tentang undang-undang. Pengacara pasti kasih tahu. Seharusnya seperti itu kan. Tetapi kenapa Anda malah menuduh orang lain? Nah, inilah saya bilang, mental-mental ini tolonglah dihilangkan. Menuduh sana, menuduh sini. Anda sumbernya, Pak. Anda yang taruh di YouTube. Ya. Terus Anda lebay-lebay bilang, ini karena mereka benci sama Yusuf Manubulu. Dari dulu mereka benci. Loh, bencinya kenapa, Pak? Karena saya menampilkan orang murtad. Sehingga mereka ingin hentikan perjuangan ini. Pret! Kalau memang mau dihentikan, mau dicelakai, itu dari dulu, Pak. Anda sudah buat channel berapa lama? Coba saya tanya. Sudah berapa lama? Aman Suherman itu kena kenapa? Pas kena sialnya, warganya tuh kenal dia kan. Begitu nonton, loh ini tetangga kita toh. Ya. Ternyata yang dia sampaikan bohong. Aduh, janganlah seperti ini. Ini kan memecah belah. Kita udah bagus-bagus kemarin. Ada guyonan, war takjil. Berkat, ya, war takjil, Islam, Kristen, dan agama lainnya lagi berangkulan. Lagi enak-enakan, hubungannya lagi bagus-bagusnya. Tiba-tiba muncul orang seperti Gilbert Lumondong. Muncul lagi nih, Yusuf Manubulu. Yang membuat jadi nggak enak. Apaan gitu. Ya. Kecuali Anda berani bisa buktikan, ini buktinya, bahwa Kapolda Jawa Barat jahat dan busuk sekali gitu. Ini kan lucu. Bahkan saya berani bilang ya, bisa jadi Kapolda Jawa Barat, yaitu Pak Ahmad Wiyagus pun nggak tahu kasus Anda, cuman dengar ada penistaan yang dilakukan pendeta. Tapi secara detail mungkin dia juga nggak lihat. Lu pikir lu siapa? Ya, lu pikir lu siapa, Pak? Itu kasus di Polda berapa banyak? Coba saya tanya, berapa banyak kasusnya? Kapolda tuh nggak sempat ngurusin itu. Ya, Kapolda tuh harus hadapi publik, wartawan, jumpai gubernur, ya, jumpai DPRD. Ya, banyak yang harus dijumpai. Nggak sempat dia ngurusin gituan. Itu kan masing-masing sudah ada divisinya. Dalam kasus Anda, Dirkrimsus. Ya. Bahkan kadang-kadang Dirkrimsus pun itu nggak tahu sampai detailnya. Dia cuma tahu kasus-kasus ini. Oh, ada kasus ini, ada kasus ini. Aduh, udahlah Pak. Kenapa Anda tarik-tarik orang? Memangnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmad Wiyagus? Apa karena dia nggak membebaskan Anda? Terus Anda bilang dia jahat? Hanya karena, oh saya ditangkap. Iya, ini jahat. Kenapa nggak sekalian Kapolri kalau gitu? Kenapa nggak Kapolri aja Anda tarik? Ya, karena kan kalau mau dibilang pucuk pimpinan, siapa sekarang? Tentu saja Kapolri kan? Kenapa bukan Kapolri yang Anda serang? Kenapa bukan Pak Listio? Sekalian, ini Pak Listio. Ya, kadrun atau gimana gitu. Pak Listio, Kristen pula masalahnya kan gitu. Aduh, udahlah Pak, jangan seperti ini. Itulah saya bilang ini nggak baik. Sangat tidak baik loh seperti ini. Ini memecah belah orang. Ya, sangat memecah belah. Itulah saya berharap
teman-teman untuk lebih bijak, ya, menyikapi yang ginian, karena saya lihat nih pasti akan muncul sensasi-sensasi dari Pendeta Yusuf Manubulu untuk menaikkan rating dia. Karena pasti gitu kan, baru muncul dia. Udah lama tenggelam. Persaingan berat. Karena muncul Polycarpus yang lain. Mau nggak mau apa? Ya buatlah sensasi demi sensasi. Supaya eksis. Aduh. Kalau bicara, Pak, saya harus katakan ya, ini pengalaman saya. Saya jujur katakan. Islam keras. Harus saya katakan. Islam tuh tipikal orang-orangnya keras, cukup keras. Tapi mereka kerasnya lurus. Udah keras selesai gitu. Nggak ada main-main licik-licikan, ya. Harus seperti ular gitu kan. Seperti ular lilitin orang, sampai orangnya nggak sadar kalau dia sudah terperdaya, orangnya sudah tidak berdaya kalian buat, baru kalian kerjain, baru dihajar, dan sebagainya. Coba lihat. Bahkan bisa dibilang ya, orang Islam itu paling sedikit yang jadi mafia. Yang KTP-nya Islam ya. Paling sedikit yang jadi mafia. Kita lihat yang mafia-mafia itu banyak dari mana? Dari non-Islam. Kenapa? Karena di Islam tuh tipikalnya memang kayak gitu. Diajarkan, jadi kebawa gitu. Nggak suka, bilang nggak suka. Ya, nggak suka sama orangnya, nggak suka. Melawan Islam gitu. Perang. Nggak ada main nikam orang, ya, cara-cara nggak benar, nggak ada. Nggak diajarkan. Nabi nggak pernah ngajarkan kami, oh kamu kalau nggak suka, ya udah nggak apa-apa, pura-pura baik depan dia. Nanti kamu harus gini. Nggak ada di Islam. Nggak ada. Tapi mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Kita sering mendapati, ya, orang-orang Islam tuh yang dizoliminya tuh sadis sekali cara dizoliminya. Dari orang-orang non-Muslim ya, itu cara menzolimnya sadis, Pak. Dan saya sebagai contohnya, Pak. Saya sebagai contohnya, bagaimana, yang udah jelas dibikin jadi abu-abu. Ngeri ya. Ya mungkin karena saya juga nggak mau hantam dengan cara keras ya. Karena beberapa teman bilang harusnya hajar balik bang gitu kan. Cuman saya pikir janganlah. Jangan gara-gara kita orang jadi ribut. Kamu masalah sama orang ya udah cukup kamu dengan orang tersebut, dengan organisasi tersebut, dengan orang-orang yang nggak suka kamu. Jangan kamu tarik-tarik penonton, nggak baik. Jangan kamu buat penonton juga ikut baku hantam. Ini nggak baik. Ya, nggak baik sekali. Anda butuh dukungan, Anda bilang, oke, saya mau sewa pengacara, nggak apa-apa. Itu benar gitu kan. Anda membutuhkannya. Istri kamu butuh makan selama kamu di penjara, itu oke. Tapi jangan Anda provokasi orang untuk ya, ikutan mencap Kapolda Pak Ahmad Wiyagus dan juga Pak Ridwan Kamil sebagai orang yang jahat. Jangan. Ini yang dilarang, ya, sangat dilarang. Ya, kita lihat nanti bagaimana lagi aksi dari Pendeta Yusuf Manubulu. Ya, kita akan perhatikan dia. Ya, kita akan pastikan tidak adalah hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh Pendeta Yusuf Manubulu ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.